Oke, baik, kita buka saja ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung, cukup banyak ini. Dan kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini tentang teknik peramalan daya sistem tenaga listrik, begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut mengenai time series forecasting, sebenarnya seperti itu. Karena kemarin kita sudah sampai di teknik preparation ya untuk data yang akan digunakan. Misalnya kita gunakan data PV itu seperti apa. Kalau kita gunakan data wind power itu seperti apa. Dan untuk load data juga seperti apa. Cuma kemarin baru 2 ya yang menampilkan hasilnya. Nah, nanti saya harap di tugas lanjutan selanjutnya setelah ini rekan-rekan semua satu persatu per kelompok bisa menampilkan hasil pekerjaannya begitu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang time series forecasting. Itu adalah salah satu model peramalan daya. Tunggu ya, sebentar. Ini pointernya begini. Ya. Oke, kita masuk ke time series forecasting. Jadi nanti data yang sudah kita persiapkan dengan baik gitu, apa saja faktor internal yang ada, apa saja faktor eksternal yang ada, lalu nanti sudah dibaikin ya, data yang error atau data yang hilang itu sudah diisi. Terus kita siapkan data statistiknya. Nah, data-data tersebut tentu akan berguna untuk bisa dijadikan input buat model forecasting kita. Nah, salah satu model forecasting tadi saya sudah sebut adalah time series forecasting. Kenapa kita bisa menggunakan time series forecasting? Jadi kenapa kita bisa menggunakan time series forecasting? Karena time series forecasting ini bisa menangkap ya fenomena yang ada pada data historical kita. Jadi dia bisa mengamati perubahan nilai ya, perubahan nilai dari pergerakan average-nya dari data time series yang ada, itu bisa diamati melalui time series forecasting. Dan kita bisa melihat perhitungan ya yang secara rutin yang ada dalam suatu siklus tertentu. Dan apabila data kita besar, data kita banyak, begitu banyak tahunnya yang kita gunakan, tetap data-data yang bersifat kualitatif itu dapat disimpan di time series ini. Nah, dan time series ini juga bisa mengakomodasi kelemahan dari data, maksudnya kelemahan dari model yang hanya menggunakan regresi biasa. Ya, regresi biasa itu bisa digunakan, tapi dia ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Regresi biasa hanya bisa memodelkan satu input saja biasanya. Nah, sedangkan untuk time series, kita bisa bebas berkreasi mau berapa input yang dimasukkan, seperti itu. Dari sini suara saya masih terdengar ya? Masih. Terdengar, Bu. Ya, soalnya ini sering hilang koneksi saya. Jadi nanti kalau saya tanya langsung dijawab sudah atau masih gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk mengamati ketika kita punya data historical, kita punya data historis ya, dan time series itu akan kita gunakan, tentu kita nanti harus memperhatikan variabel-variabel apa saja yang bisa digunakan dan bagaimana intervalnya, bagaimana periode observasinya ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting yang harus diterapkan kalau kita mau membangun time series forecasting model. Nah, selanjutnya apa itu metode time series? Nah, metode time series itu adalah metode prediksi yang dapat memformulasikan data secara kuantitatif.
secara kuantitatif itu bagaimana? Secara kuantitatif maksudnya data-data yang ada itu dari hasil pengukuran ataupun dari hasil survei, atau bisa ini kalau kita kan nggak dari survei ya, tapi dari hasil aset manajemen ya. Misalnya ada PV Power, farm-nya itu pasti punya smart meter. Smart meter itu merecord data daya, data waktu, data temperatur misalnya. Nah, data-data yang sudah dikolek ini harusnya bisa diamati secara nilai statistiknya ataupun pattern-nya seperti apa. Nah, jadi time series ini adalah satu bentuk model yang dapat mengolah data secara kuantitatif. Nah, untuk bisa melakukan time series, kita perlu numerical data. Numerical data, tidak sembarang numerical data, tapi numerical data yang didapatkan dalam waktu yang regular. Jadi ada satu siklus yang berulang di sana. Regular time interval berarti apa? Diambil misalnya per jam, diambil per datanya itu per hari, per tahun, seperti itu. Jadi ada siklus yang berulang, misalnya per hari, per jam, per tahun itu, tapi tidak hanya satu ya, tapi yang dari tahun pertama hingga tahun ke-10 misalnya, dari hari pertama sampai hari 10, ataupun dari jam, seperti itu juga. Dan dari data-data ini, data numerikal yang diambil dalam regular time intervals, kita akhirnya nanti bisa memproyeksikan suatu prediksi, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan data yang terdahulu hingga sekarang. Nah, ini contohnya. Kita punya data historis terkait penjualan dan diambilnya dengan interval apa? Interval tahunan, ya, karena dari tahun 2015, 16, 17 sampai 2021. Kita harus punya suatu data, misalnya data penjualan ini. Nah, dari sini tentu kita bisa lihat kan, ada tren di sana. Ya, kalau trennya seperti apa? Nah, kalau tren ini cenderung naik kecenderungannya. Walaupun di sebelah sini ya ada terjadi penurunan, baru dia kemudian naik terus. Nah, berarti nanti kalau diprediksi 2021 mungkin nilainya sekitar 80 satuan ke atas. Bukan di angka 75 lagi. Nah, itu kira-kiranya ya contoh simple dari time series forecasting, di mana kita perlu data historis. Ketika kita mau memproyeksikan yang di sini, ya kita harus punya data dari saat ini hingga sebelumnya. Dan datanya harus regular. Artinya apa? Periode observasinya berulang secara sama ya. Tahun per tahun begitu. Oke. Nah, ini kembali ke kemarin, kita sempat menyinggung apa itu bedanya tren, siklus, season, ataupun yang random begitu. Dan ini memang adalah komponen utama dari time series. Ketika kita punya data time series, nah data time series ini berarti datanya akan historis, artinya apa? Data masa lampau hingga hari ini. Dan dari data masa lampau hingga hari ini itu kita harusnya bisa melihat komponen trennya seperti apa, siklusnya seperti apa, season, musimannya seperti apa ya, dan apakah ada nilai random atau tidak. Kalau nilai random atau tidak, kita kemarin sudah bahas, ini bisa jadi terjadi karena ada malfunction dari peralatan. Ya, jadi ada data-data yang misalnya harusnya trennya meningkat, tapi dia turun dengan drastis begitu. Atau harusnya dia ada rata-rata, tapi dia naik secara abnormal, berarti dia adalah outlier. Atau ada data yang tidak ada, missing kan? Nah, bisa jadi itu karena malfunction ya. Nah, di sana tentu kalau dilihat karakteristik untuk yang random ini, dia harusnya short duration dan tidak berulang. Gitu. Itu cara melihatnya kalau sudah punya time series-nya. Nah,
bagaimana dengan yang 3 lainnya untuk tren, siklus, ataupun musim? Nah, kalau dilihat semuanya punya kata-kata upward and downward movement. Ya, punya movement ataupun swings di sana, naik turun. Yang berbeda adalah kalau tren itu harusnya dilihat di jangka waktu yang kurang lebih setahun gitu. Setahun ya. Kalau cyclical ataupun siklus dia bisa jadi per hari sebenarnya atau per bulan atau per tahun juga. Tapi nggak hanya 1 tahun saja observasinya, harus kurang lebih 2-10 tahun agar kita lihat apakah benar perulangan siklusnya itu seperti itu. Dan perlu diperhatikan tinggi magnitudenya bisa berubah-ubah ya, naik turunnya itu, puncaknya itu ada di mana. Tapi yang jelas secara pattern ada awal dan akhirnya itu akan selalu sama. Nah, untuk yang musim di sini perlu kita lihat yang berbeda dari tren ataupun siklus, dia biasanya karena musim dia observasinya untuk 1 tahun. Nah, kalau di negara-negara Eropa sana atau yang di atas Khatulistiwa mungkin mereka punya 4 musim ya. Sudah jelas gitu mulainya dari mana, hingga per 3 bulan. Tapi kalau di Indonesia kan sepanjang tahun panas misalnya ya, atau memang nggak keprediksi, ya sudah tidak apa-apa. Berarti kalau di Indonesia seasonalnya ini kita bisa arahkan ke hari hujan dan hari cerah misalnya. Sudah jadikan 2 saja. Karena kalau musim juga kurang lebih mirip-mirip kan. Ya, begitulah kira-kiranya ya. Nah, keempat komponen ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan kalau kita membangun model forecasting time series. Baik, suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Oke. Ya, makasih. Nah, sekarang dari 4 komponen tadi, kan ada 4 nih. Sebenarnya kalau mau disederhanakan lagi, ada beberapa komponen yang menjadi komponen utama untuk melihat perilaku dataset kita. Ya, perilaku dataset kita. Gimana tuh caranya? Caranya adalah kita melihat base-nya. Nah, dari tadi misalnya ada trennya naik turun, naik turun, naik turun, min value-nya berapa? Nah, min value-nya berapa? Itulah yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian tren itu juga pasti harus dilihat apakah naik terus setiap tahunnya atau di tahun-tahun tertentu dia ada penurunan misalnya kan, seperti itu. It means kita harus lihat bigger picture-nya. Ya. Kadang kalau kita mau memprediksi untuk day ahead, jangan sampai kita hanya melihat day ahead saja, maksudnya 1 hari saja gitu. Kita harus lihat perilakunya secara 1 bulan misalnya. Tapi periode per harinya itu harus ada semua gitu. Agar apa? Agar tren yang kita amati bisa sama. Agar trennya bisa serupa. Sebentar ya.
depannya. Ya deh. Oke, saya kembali lagi ya. Sorry sebentar. Tadi itu untuk melihat perilaku dari dataset kita harus lihat 3 komponen ini. Ada yang tadi nilai base-nya, min, atau trend, atau siklus. Nah, siklus ini yang paling dekat dengan tujuan forecasting kita ya. Jadi kalau kita harus tentukan dulu periode forecasting kita apa. Day ahead kah, month ahead, atau week ahead misalnya, atau hour ahead, maka siklus yang harus diperhatikan ya sesuai dengan tujuan forecasting kita itu. Nah, kalau yang trend ini sebenarnya mengait ke seberapa banyak data yang kita punya. Dan kalau untuk base ini bisa jadi juga untuk accompanying, menemani tren dari dataset kita. Ya, jadi kadang kan kalau ternyata datanya itu sudah kita hitung min-nya atau trennya, dan akhirnya kita tahu mana data-data yang baik atau data-data yang jelek gitu. Baik dan jeleknya dilihat dari mana. Kalau dia jauh di atas min-nya, berarti dia kita anggap outlier, ya kan? Dan kalau dia ternyata 0 misalnya atau rendah sekali, minus begitu, kan itu sangat jauh dari min value-nya di sini, berarti ya dia datanya juga bisa kita remove begitu. Nah, di sini untuk time series model itu berlaku juga sebenarnya perkalian gitu, tergantung dari data setnya sendiri dengan ada faktor pengali, yaitu ya dari tren, siklus, irregular pattern, ataupun seasonalnya. Nah, kalau diformulasikan, ya sesimpel ini saja sebenarnya. Jadi nanti forecasting datanya itu sebenarnya ya perkalian dari masing-masing komponen tadi. Ada tren, siklus, dan irregular pattern, ataupun di sini ya dilengkapi dengan season. Nah, dan 4 perkalian inilah yang memang menjadi dasar untuk nantinya mendapatkan forecasting modelnya. Jadi kita harus memperhatikan sekali dari keempat komponen tadi. Oke, setelah kita pahami tadi bahwa ternyata time series ini memang perlu data historis dan harus diperhatikan keempat komponen yang berlakunya, dan di sana kita bisa mainkan begitu. Ketika variasi data itu sangat abrupt ya, sangat ngomongnya acak dan besar variasinya, berarti dia apa? Dia kayak jigsaw gitu misalnya ya, sangat bervariasi sekali. Nah, ada kondisi di mana data series itu kudu di-smoothkan, harus di-smoothing dengan komponen dengan metode apa, bisa dengan moving average atau exponential smoothing. Nah, hal ini tentu berpengaruh nantinya ke model forecasting kita ya. Jadinya data yang masuk jadi lebih kalem, sehingga tentu diharapkan model itu dapat mengeluarkan hasil prediksi yang akurat mendekati aktualnya. Nah, ini salah satu caranya untuk moving average ya. Moving average model. Jadi kalau moving average model ini adalah sebenarnya penjumlahan saja, penjumlahan dari ataupun perhitungan dari rata-rata per satu satuan waktu. Nah, kita bisa ngeset. Kita mau per satuan waktunya ini nih per berapa. Nah, di sini. Jadi kita yang ngeset ini, kita mau seberapa banyak komponen
observasinya dibagi dengan jumlah komponennya. Misalnya, ini untuk tahun 1, ini tahun sekarang kan ya. Ini 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dibagi berapa? Bagi 4 misalnya. Jadi per 4 tahun di average berapa nilainya. Per 4 tahun selanjutnya di average berapa nilainya. Begitu. Dan untuk moving average, makanya namanya moving average, karena dia modelnya ya mencari nilai average, tapi digeser, macam rolling window gitu. Asal kita sudah tentukan berapa panjang pembaginya, begitu. Dan ini ada satu rule of thumb ya, untuk annual time series, untuk model yang per tahun seperti itu, biasanya panjangnya ataupun N-nya di sini itu nilai-nilai yang ganjil. Dan formula sederhananya adalah seperti ini. Tinggal ditentukan berapa lama observasi, ya datanya di average per lama observasinya itu. Dan A di sini represent moving average-nya ya, nilai rata-rata per lama observasi tadi. Nah, berarti sekarang saya tanya di sini, kalau melihat contoh ini, moving average-nya untuk berapa tahun? Setiap 3 tahun, Bu. Setiap 3 tahun, betul. Oke, itu siapa tuh tadi yang jawab? Alwan, Bu. Siapa? Wawan? Alwan, Bu. Oh, Alwan. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Nah, di sini betul secara selama 3 tahun ya. Berarti nanti untuk tahun yang 1995, 96, 97, ya itu geser kan ininya kurungnya ya. Jadi 522 ini yang di average. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya digeser lagi 227. Ditambahkan bagi 3, dapatnya sekian. Terus ya. Dan ini salah satu cara untuk mensmoothingkannya. Mensmoothingkan dataset kita. Coba kalau kita lihat di sini variasinya dari mana, ya kan? Dari yang terendah adalah 2, tertingginya 7. Sekarang setelah menggunakan metode moving average, kita lihat variasinya hanya di angka 3 sampai 5. Nah, dari sini tentu akhirnya data kita tidak terlalu dynamic, begitu. Oke, dan ini salah satu contohnya lagi ya. Nah, permasalahannya kalau menggunakan smoothing yang moving average, kadang kita bingung, kita memastikan baiknya nih 3/3 tahun di average, apa per 6 tahun di average ya, atau berapa sih panjang average yang pas untuk dataset yang kita miliki. Nah, di sana tentu hal yang harus diperhatikan kesesuaian hasilnya dengan error ya. Dengan forecasting errornya kalau bisa yang paling sedikit. Jadi ini nggak ada rumus pakemnya, tapi intuisi dari kita untuk menentukannya. Dan ini bisa dipahami ya, di sini salah satu trade-off kita kalau untuk membandingkan gitu seberapa banyak komposisinya, panjang-panjangnya atau enggaknya, itu bisa dilihat seperti ini. Misal data kita itu, data yang diobservasi ini, itu mendekati nilai min-nya, jadi dari data yang diobservasi 10 ini misalnya, kita hitung min-nya. Terus kita lihat apakah jarak dari setiap data kepada min-nya itu deviasinya cenderung stabil, cenderung sama misalnya. Nah, kalau cenderung sama, berarti kita bisa include-kan data historisnya itu nggak perlu panjang-panjang gitu. Ya, dikit aja udah bisa. Tapi kebalikannya di sini. Jika ternyata kita sudah amati variasinya, min-nya itu sudah dihitung, ternyata tiap titik ini kadang ada yang jauh banget dari min, ada yang deket banget misalnya.
Berarti kan sangat perubahannya, deviasinya itu sangat random, kalau bisa dibilang seperti itu, dan nggak bisa diantisipasi, nggak bisa kita tebak begitu ya. Sehingga kalau seperti itu lebih baik kita gunakan data itu lebih yang sedikit aja. Jadi observasinya jangan yang di daily, tapi mungkin di hour ahead. Yang deket aja, deket-deket dengan jam saat ini. Gitu. Kalau yang stabil ini lebih ke arah bebas ya, bisa panjang bisa pendek sebenarnya. Tapi yang jelas perlu diperhatikan di sini, if we include very few data point, then the moving average exhibits more variability. Jadi kalau data yang dipakai sedikit, kelihatannya variasinya besar. Padahal sebenarnya datanya itu sudah stabil gitu. Jadi cara mengatasinya ya kita pakai dataset yang lebih panjang lagi. Kita harus berikan yang lebih panjang agar apa ya, kita bisa lihat trennya tadi. Dan kalau datanya terlalu bervariasi, memang baiknya kita periodenya dikit-dikit aja observasinya. Itu ya, ini salah satu rule of thumb aja. Nah, di sini kalau dilihat moving average untuk 4 weeks dan 6 weeks itu akan berbeda tentunya ya. Tentunya akan berbeda, dan mana yang lebih baik? Nah, dari dua ini, mana yang lebih baik dari dua ini? Tentu yang errornya kecil. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita disuruh memilih 4 weeks apa yang 6 weeks baru di average ya, kita pilihnya yang menghasilkan error terkecil. Sebenarnya itu kuncinya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa 4 weeks moving average lah yang sebaiknya dipilih. Nah, kalau ini kan ini hanya satu ya yang diobservasi. Nih, ini cuma satu nih. Satu aja observasinya dengan periode tertentu, sehingga ya dari data-data ini saja dia tidak ditambahkan eksternal faktor untuk memprediksi. Dan oke, itu untuk moving average. Ada metode lain, yaitu pakai exponential smoothing model. Nah, exponential smoothing model ini lebih ke mirip kayak apa ya, persamaan yang ada regresinya, tapi kita menambahkan weight di sana. Kita nambahkan koefisien weight ya, weight alpha ini, sehingga nanti hasilnya juga bisa kita redam gitu ya, variasinya, data yang bervariasi itu bisa kayak kita redam berdasarkan weight yang kita pasang di sana. Nah, perlu diperhatikan di sini, weight-nya itu dipasang ke recent observation. Jadi lebih ke yang terkini itu diberi weight yang lebih tinggi daripada weight yang sebelumnya. Maksudnya yang terkini itu weight-nya lebih tinggi daripada data-data yang sebelumnya. Dan bisa dilihat nanti total dari weight yang dipasang harus sama dengan 1. Ya. Ini kan alfa. Yang ini harus 1 min alfa. Dan itu hanya untuk T-1. Berarti nanti kalau ada T-2, T-3 misalnya dipasang juga, tentu alfanya nanti ini jadi akumulasi begitu. Nah, nanti forecastingnya menggunakan data yang mana? Tentu bukan data raw-nya lagi, tapi pakai data yang sudah di smoothing. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya ada tahun-tahunnya tadi, nah ini ambilnya dari buku Prentice Hall, jadi nanti cari aja buku Prentice Hall untuk ngomongin metode smoothing dari time series. Nah, ini misalnya tadi ada satu respon, ada tahun begitu, dan ini untuk smoothing formulanya, ya. Jadi smoothing value-nya dikasih point 2 di sana. 0,2 ya, 0,2, sehingga nanti respon yang ada, pembacaan terkini dikalikan dengan formulanya, dan ini untuk previousnya kan angka 2 nih, jadi dimasukkan di sana, dan
didapat nilai sekian. Ini adalah prediksi untuk tahun selanjutnya di sini. Nah, ternyata untuk di actualnya nilainya adalah 2. Ya enggak? Nah, 2. Ya udah 2 diformulasikan lagi, masukkan ke dalam formulanya, dihitung. Ini adalah prediksinya, 2,48. Nah, begitu seterusnya. Dan kalau dilihat di sini, karena ini efeknya smoothing ya, akhirnya apa? Ketika datanya itu kita punya ini sangat bervariasi, tentu dia ini forecast-nya hanya akan akurat jika nilainya dekat dengan average, dekat dengan baseline dari data ini. Ya enggak? Ini hasil-hasilnya kan dekat di angka 2, paling besar 3, ya kan? Jadi dekatnya di angka-angka yang baseline-nya, average dari keseluruhan dataset. Dan kelemahannya kalau pakai smoothing yang ini, kita nggak bisa menangkap data yang dynamic, yang tadi anticipated, yang unanticipated. Ya, data-data yang agak random gitu nilainya agak-agak kurang. Berarti kalau saya tanya, baik nggak kita menggunakan metode ini untuk load forecasting? Ada yang bisa berpendapat di sana? Kalau disuruh milih menggunakan moving average di load forecasting atau di PV forecasting, kalian pilih yang mana? Silahkan. Siapa? Silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ayo. Siapa mau berpendapat, rekan-rekan? Harus dipanggil kah? Baik, disimpan dulu ya jawabannya kalau gitu. Sambil dipikir, nanti saya tanya lagi di belakang. Oke ya, kalau menurut kalian ini MA ini, yang eksponensial. Eksponensial. Cocok nggak dipakai di load? Atau kalau disuruh milih load atau yang PV, cocok yang mana menurut kalian? Itu ya, itu satu pertanyaan. Suara saya terdengar ya, masih rekan-rekan? Masih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini contoh ketika kita mengaplikasikan smoothing di dalamnya ya. Smoothing di dalam dataset kita. Kalau observasi yang asli, pakai raw data, data mentah, itu sevariatif ini. Naik turunnya, up and down swing-nya ya. Tapi kalau sudah di smooth, dia jadi, smooth yang abu-abu muda. Dia jadi lebih kalem datanya. Dan untuk yang di average biasa, dia lebih dynamic, mirip dengan yang smooth, tapi ya agak-agak naik turun gitu. Dan di sini, apakah kita harus selalu melakukan smoothing di dalam peramalan kita? Jawabannya tergantung dan tidak harus. Ya, jadi bisa data-datanya itu sebenarnya bisa akan tersmoothkan dengan sendirinya bila menggunakan normalisasi tadi. Kadang kita nggak terlalu perlu yang smoothing, tapi cukup dinormalisasikan saja datanya di awal, masuk ke forecasting model, lalu di denormalize. Begitu. Tapi apakah perlu melakukan smoothing? Ada kalanya perlu, bila data-datanya variatif. Ya. Nah, ini juga ada lagi metode lain, ini Holtz method. Dan ini ada juga
kalau dibaca di paper biasanya dia namanya metode Holt-Winter. Holt baru strip winter gitu. Itu bukan nama orang ataupun ini nama orang kayaknya, tapi dia bukan metode tentang musim gitu ya, tapi memang suatu metode smoothing yang diaplikasikan untuk dataset time series. Jadi itu metode namanya Holt-Winter. Dan di sini kalau dilihat prosedurnya mirip sama yang exponential smoothing tadi, ya ada parameter alfa dan satu min alfa di sana. Yang berbeda apa? Yang berbeda ada penambahan ini time series ya. Jadi dari smoothing eksponensial baru ditambahkan dengan data aslinya. Sehingga nanti forecastingnya adalah hasil data raw ditambah dengan data yang sudah dismoothkan. Gitu. Dan di sini kita baiknya memperhatikan gitu, kenapa harus dilakukan smoothing? Karena ada kaitannya tentu dengan tren dan siklus. Jadi kalau diperlukan, tentu perlakuan untuk smoothingnya ini bisa di-includekan untuk siklusnya, satu siklus. Dan dari satu siklus itu model yang bisa didapat bisa dari hasil perkalian yang tadi ya, semua komponen itu dikalikan atau boleh dengan penambahan. Jadi bukan perkalian tapi ditambahkan. Misalnya apa? Ada baseline dari data yang banyak, kita hitung min-nya berapa. Min-nya dijadikan baseline. Dari sana, dari data time series tadi juga diekstrak siklusnya seperti apa. Ini kayak ngitung deret gitu ya. Penambahannya di pertiap dari hari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu akan seperti apa trennya. Nah, jadi metodenya tadi bukan perkalian, bisa jadi baseline. Oh ya, ini bisa ternyata. Jadi baseline ditambah dengan misalnya siklus tadi ya, atau ditambah dengan tren, atau ditambah dengan season. Jadi bukan hanya yang multiplication, yang perkalian, tapi bisa juga penambahan di sana. Ya, kira-kiranya begitu. Dan di sini, setelah kita tahu tadi ada dua ya, dataset itu ternyata bisa di-smoothingkan, entah dengan moving average atau dengan exponential smoothing. Dan bagaimana sih evaluasi untuk modelnya sendiri gitu, model forecastingnya, time series ini bagaimana? Nah, caranya adalah dengan melihat least square error. Error terendah dari hasil forecasting model. Halo, ini saya sudah terhubung kah? Sudah. Tadi hilangnya di mana ya? Di sini ya? Iya, Bu. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau tadi untuk datasetnya, kalau sekarang untuk modelnya. Nah, bagaimana mengevaluasi model itu bisa lihat dari least square trend fitting. Jadi dari model itu nanti menghasilkan prediksi seperti apa, ya. Baru nanti baru nanti kemudian dilihat error berdasarkan hasil prediksi dengan nilai aktual, baru kita lihat least square trend fitting-nya seperti apa. Nah, ini salah satu metode untuk melihatnya ya. Untuk forecasting model time series itu, metode-metode yang bisa digunakan sebenarnya kayak yang kita pelajari di analisa numerik. Ada persamaan regresi linier, terus persamaan quadratic function, begitu. Atau nanti multiple linear regression, ada juga auto-regressive model dari ARMA, ARIMA, ARMAX, ya banyak itu. Jadi ini hanya review lagi ya. Ini untuk yang linear trend model bisa dilihat lagi-lagi time series data harus ada data historis. Ini observasinya per tahun.
lalu nanti dilihat nilai data yang diamati. Bisa jadi ini ada tambahan external factor ya, dengan penambahan code di sana. Dan dari data yang diamati ini, kita bisa temukan persamaannya yang direfleksikan melalui koefisien B0 dan B1. Jadi nanti sales-nya ini yang ada di X1 ini, XI maksud saya. Dan nanti dapat prediksinya ya. Nah, kalau tahu kan ya semua, kalau ada simbol seperti ini, misalnya Y adalah fungsi fx, dan kalau ada cap-nya begini, artinya dia nilai forecasting, nilai hasil forecasting. Nah, kalau di sini tadi ya kalau kita memodelkannya dalam bentuk linear regression, ya kita harus perhatikan bagaimana mendapatkan nilai B0 dan B1 dari data historis kita. Jadi keakuratan dari forecasting model kita sangat bergantung dari koefisien B0, B1 ini. Dan di sini lagi metode lainnya ya, terkait yang time series forecasting model ada dengan mengamatinya dengan quadratic trend, persamaan kuadrat. Dan apalagi yang diperhatikan? Ya sudah, ini aja koefisien B0, B1, dan B2. Dan ini juga hanya mengakomodasi satu faktor saja, XI, ya, dan ini XI kuadrat. Dan selanjutnya ini, autoregressive model. Nah, autoregressive model ini yang jadi biasanya banyak sudah yang menggunakan untuk melakukan peramalan. Nggak hanya di peramalan daya, tapi bisa juga peramalan biaya, peramalan cost itu ya, cost kan biaya ya, atau harga, atau peramalan weather factor begitu. Dia biasanya banyak juga yang sudah pakai autoregressive model. Nah, di autoregressive model ini, modelnya dapat melihat nih autocorrelation, hubungan. Dia modelnya dapat menghitung secara otomatis hubungan antara satu dataset dengan outputnya nanti seperti apa. Dan nanti autoregressive model ini mirip yang bisa menggunakan moving average juga, dia bisa menggunakan integral moving average misalnya seperti itu, dan dia bisa macam-macam pengaplikasiannya autoregresifnya ini. Dan yang jelas ini dia bisa menghitung hubungan antara misalnya time series 1, 2 ya. Kan ini tadi ya ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya seperti itu. Nah, ini ada first order dan second order. Ini bisa melihat korelasi antara dua konsekutif value ya. Jadi misalnya 1 ke 2 ini hubungannya seperti apa. Nah, nanti ada second order untuk melihat 2 yang selanjutnya. Itu seperti apa. Jadi dari satu misalnya present, presentnya di sini ya. Presentnya di sini misalnya. Observasinya itu kalau pakai autoregressive modeling bisa langsung menghitung first order dan second order bersamaan, begitu. Dan bagaimana formulasinya? Formulasinya ini adalah seperti ini. Nilai outputnya nanti, ini lupa cap ini dia. Nilainya adalah sangat bergantung dari bagaimana kita menentukan parameter autoregressive modelnya. A0, A1, A2. Nah, Y-nya ini adalah data historis. Ya kan? Ini data untuk ini kalau ini present berarti ini nanti data di sini I-1, I-2 hingga seluruh periode observasi yang kita set. Dan di autoregressive model ada penambahan error. Nah, ini bisa errornya random, bisa kita pakai distribusi normal di sana. Jadi ini semacam kita hitung dulu baseline-nya,
Ya, jadi dari data yang random banget itu, misalnya kita kayak hitung baseline-nya. Nah, kita tentukan persamaannya ini dengan autoregressive model dan bisa ditambahkan random error ke bawah misalnya, ke atas ya, random error. Dan random error-nya boleh dipasang distribusi normal di sana. Ini saya masih terdengar kah? Masih, Bu. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini autoregressive modeling. Ya, ini salah satu contohnya tadi. Oke, karena tadi kita tahu autoregressive modeling ternyata sangat bergantung dari parameter yang A0, A1, A2-nya tadi, dan juga kita bisa menghitung korelasi ya, first order atau second order. Nah, ini kalau secara sederhana saja, kalau cuma pakai satu input, ya bisa dia pakai Excel ya, hitungnya. Nah, ini serupa, apa yang harus disiapkan di sini? Yang harus disiapkan adalah lag data. Ini lag data kan? Karena dia, nih, lag data ini data yang observasi sekarang. Nah, ini lag 1 untuk tahun 93. Sedangkan kalau kita ternyata perlu lag 1 dan lag 2, kita nggak bisa di tahun 93, kita mulainya di 94. Karena kita perlu data sebelum dan sebelumnya lagi. Ya, jadi kalau autoregressive modeling, karena dia akan bisa menghitung keterkaitan antara data-data yang konsekutif ini, yang berurutan begitu, maka dia memerlukan lag data di sana. Ya, dan tentu dalam pemodelan, maksudnya persiapan datanya ya sudah ada datanya yang diobservasi apa ya dibuat saja lag datanya. Nah, kalau manual pakai Excel ya sedih ya. Jadi lebih baik pakai coding gitu. Tinggal kita nulis nanti T-1 ini kan. Nah, selanjutnya di sini pertama kalau kita lihat dia mencari dulu ini second order kalau pakai table kan begini. Dan kalau di sini kalau sudah kita dapatkan nanti second ordernya sampai ke second order ya, sampai ke belakang sini. Nah, kita nanti kalau mau menghitung ya tinggal disesuaikan nilai Y-nya aja. Jadi pakai persamaan ini. Dan nanti didapat untuk tahun yang kita tuju berapa nilai forecast-nya. Jadi ini semacam ya kita membentuk persamaan. Persamaan yang bisa merefleksikan hubungan antara dua consecutive value tadi. Bukan hanya dua ya, tapi beberapa consecutive value yang ada di dataset kita. Nah, untuk prosedurnya ini seperti ini. Kita perhatikan dulu dataset kita itu sepanjang apa. Kita perhatikan dataset kita sepanjang apa ya. Lalu nanti di sana ini penentuan laggingnya sebenarnya. Lag predictor. Jadi setelah kita tahu panjang dataset kita berapa, kita perlu berapa lag untuk bisa mendapatkan. Halo, apakah saya sudah terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, mohon maaf ya, keluar lagi. Nah, ini dia. Sampai sini ya tadi ya? Atau sebelumnya? Halo? Halo? Terlihatkah? Terlihat, Bu. Sebelumnya, Bu. Oke, baik. Ini ya. Jadi tadi lihat lag predictors-nya, kita tentukan berapa banyaknya dari dataset yang kita punya. Dan tentu
berapa banyak lag predictors yang nanti akan dipakai, bisa kita turunkan, maksudnya kita reduce dimensinya, nggak langsung 5-5-nya dipakai, kita bisa tes signifikansinya dulu pakai correlation analysis untuk mengetahui baiknya pakai berapa ya dari 5 predictors yang dipakai ini, 5 lag itu gitu. Jadi seperti itu kira-kiranya. Dan untuk model-model lain itu ada yang namanya ARMAX, ARIMA, ataupun yang multiple linear regression ya. Jadi kalau ARIMA langsung buka aja modelnya. Di MATLAB ada documentation-nya. Ini ARIMA, ini ARMAX. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi, persamaannya seperti apa ya untuk bisa menampilkan autoregresifnya tadi. Nih, jadi ini ada beberapa parameter ya yang harus diperhatikan. Mungkin kalau di ARIMA itu nih, ini beda-bedanya ya. Ini autoregressive moving average. Ini kalau ARIMA yang ada integrated moving average, dan kalau yang ARMAX ini mirip ARMA tapi ada external faktornya. X-nya ini exogenous factor. Nah, yang berbeda tentu bagaimana menentukan koefisien dari persamaannya itu tadi. Sehingga kalau kita pakai yang MATLAB Toolbox ya diperhatikan P-nya ini represent apa, Q-nya represent apa. Dan D, untuk ARIMA ada tambahan D ya. D-nya ini ternyata adalah difference, ini perbedaan antara dua value yang berjejeran tadi. Nah, bisa mulai dibuka-buka. Dan ini untuk multiple linear regression. Jadi kalau kita cuma pakai yang lag data, berarti kan cuma satu nih. Nah, apakah itu cukup? Nah, cukup atau tidaknya tentu tergantung tadi ya. Ketersediaan data kita dan hasilnya di forecasting, hasilnya di apa? Kalau kita analisa dari forecasting error seperti apa. Nah, kalau kita ternyata pakai multiple linear regression, hal-hal tersebut bisa kita minimkan, kita bisa pakai saja semuanya di dalamnya, itu bisa. Dan ini kalau dibuka juga gampang sebenarnya, seperti ini ya. Di sini ini terlihat juga ya, screen saya sudah. Kalau kita buka multiple linear regression di sana, sebenarnya gampang, simple banget codingnya, dia pakai regress, ya ini adalah aktual output yang akan ataupun historical output yang sudah kita punya ya. Dan X-nya ini adalah faktor-faktor yang sekiranya berhubungan dengan Y-nya ini. Nah, dari sana pertama dimasukkan datanya, nanti kita dapat model regresinya. Multiple linear regressionnya ini ya di B ini disimpannya. Nanti B-nya kalau dibuka, itu isinya ya koefisien itu tadi. A0 ditambah A1 kali X, misalnya ditambah A2 kali X. Nah, ini misalnya ya, kalau multiple linear regression enaknya kita bisa, nah ini perlu diperhatikan di sini. Penyusunan X-nya, faktornya itu ada satu kondisi dia, yang pertama itu dianggap 1, ya, dikasih nilai 1, baru faktor-faktor yang berkaitannya itu yang di selanjutnya. Ini jadi bisa X1, X2, X3, ya. Dan dari sana nanti terbentuk multiple linear regression dengan 4 koefisien. Dan 1 ini kenapa dia harus diisi 1 dalam codingannya? Sebenarnya itu ya sebagai baseline-nya. Jadi nanti ini sebagai baseline, ditambahkan dengan koefisien-koefisien ini yang dikalikan dengan faktor pendukung forecasting model kita. Ya, seperti itu kira-kiranya ya. Nah, untuk ARMA dan ARIMA juga sama, tapi bedanya ada di sini. Kalau itu tadi yang multiple linear regression, kalau ARMAX, ini ARMAX dulu ya. ARMAX itu, nah, kalau dilihat sistemnya itu ada data, baru ada NA, NB, NC, NK.
NA, NB, NCNK inilah koefisien yang mempengaruhi kinerja dari Armax-nya. Berapa nilainya? Nah, berapa nilainya silahkan dibaca, dimulai di sini. Dan untuk ukurannya, ya NA, NB, NC ini juga ada ukuran-ukuran tertentu, tergantung dari besar data yang akan kita olah. Ya, jadi ukuran-ukuran matriksnya ini perlu diperhatikan tentunya. Dan datanya sendiri ini susunannya seperti apa? Datanya bisa jadi susunannya seperti, mana data tadi? Polinomial ya, ini polinomial untuk data. Oke, datanya itu ada ukurannya, dan ukurannya harusnya bisa represent faktor-faktor yang ada. Tunggu. Oke, ini untuk persamaannya ya. Dan untuk datanya, tunggu kita lihat ini di sini. Nah, ini dia. Datanya ini tergantung kita ngesetnya. Dan biasanya bentukannya adalah matriks. Ya, seperti itu. Oke, ini ada apa nih? Oh, screen sharing-nya nge-freeze. Sorry. Ini berarti yang ini ya. Kalian tadi sudah lihat documentation yang ini kah? Yang ini sudah terlihat apa belum? Halo? Belum, Bu. Baru. Tadi belum terlihat? Tadi Baru terlihat, Bu. Oh, ini baru terlihat. Oke, sorry. Berarti tadi cuma yang PPT ya yang terlihat ya? Iya, Bu. Baik. Saya ulangi ya, berarti ini kalau yang di Armax tadi, salah. Yang di, oh berarti yang multiple linear regression juga belum terlihat ya? Yang ini terlihat? Iya, Bu. Belum, Bu. Oh belum, ya. Sorry. Makasih ya, sudah diingatkan tadi. Oke, ini untuk yang multiple linear regression, jadi sekarang kalian sudah mulai bisa melihat-lihat langsung dan mengaplikasikan ya. Ini untuk multiple linear regression, tadi simple saja, dia pakai regress Y, X, dan B inilah yang nanti yang menyimpan model regresinya. X-nya itu bisa multiple factor, Y-nya ini adalah output yang akan dituju, gitu ya. Ini jadi ini data histori semua yang dipasang. Ini belum hasil prediksi ya, ini hanya untuk training. Dan B adalah hasil model untuk trainingnya. Nanti model untuk training ini yang digunakan untuk membuat prediksi, begitu. Nah, ini untuk contohnya saja di sini, X-nya itu seperti apa susunannya? X-nya susunannya seperti ini. Ada yang paling pertama memang diisi 1, ini untuk merepresentasikan baseline-nya, baru X1, X2, X3 misalnya ya, atau berapapun itu, ini sebagai faktor 1, 2, 3 yang memang berkaitan dengan prediksi kita. Dan dari sana nanti dapat koefisien dari multiple linear regression. Ini sebagai baseline yang pertama tadi, dan ini kayak penambahan pengurangan yang dipengaruhi oleh faktor apa itu yang terpasang di sini. Nah, nanti jadi ini sifatnya aditif ya. Aditif karena nanti ada baseline terus kemudian ditambahkan, diakumulasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu untuk multiple linear regression. Nah, bagaimana dengan yang Armax ataupun ARIMA ataupun ARMA? Kalau untuk yang Armax ini di sini kalau dilihat yang paling penting tadi kita tahu ada satu koefisien yang harus dihitung kan, ada beberapa koefisien yang harus dihitung karena ini yang menjadi model formulasinya nanti. Nanti ada NA, NB, NC, NK, dilihat di sana
bagaimana ukurannya ya. Nih di sini bagaimana ukuran NA itu seharusnya. Nah, ini berkaitan dengan coding ya. Jadi kita tentu harus memperhatikan size dari parameter yang akan kita inputkan. Ini untuk size-nya, dan di sini untuk ini untuk apa namanya, model secara umumnya seperti ini. Jadi dengan kita menentukan NA, NB, NC, dan NK, kita nanti akhirnya akan membuat persamaan ini, begitu. Dan dari sana nanti kita bisa dapatkan forecasting model. Untuk inputnya sendiri ini sesuai dengan apa yang kita akan bangun gitu ya. Dan ini tadi serupa mirip yang di multiple linear regression. Jadi ada satu faktor saja tapi di sini karena pakai Armax. Dan untuk ini sebenarnya kalau mau dibuka-buka lagi di dalamnya, dia bisa untuk multiple input, multiple output sebenarnya. Tapi tentu saat ngeset NA, NB, NC, NK-nya ini yang akan berubah gitu. Itu ya kira-kiranya. Jadi nanti bisa mendapatkan respon seperti ini kira-kiranya. Nah, ini salah satu trik kalau mau membangun model di MATLAB, nggak tahu misalnya gimana, cari aja caranya, how to melakukan apa in MATLAB, misalnya gitu di Google. Nanti ketemu documentation-nya biasanya. Nah, ini untuk Armax. Jadi ada poin pentingnya tadi NA, NB, NC, NK. Bagaimana dengan ARIMA? Nah, ARIMA itu serupa dengan ARMA ataupun Armax ya, tapi agak berbeda dikit, itu aja. Dan berbedanya ya dia sama-sama membutuhkan lag data, tapi perbedaan sedikitnya ada di formulanya. Dia memperhatikan difference dari dua value ya. Nah, ini kalau di ARMA, nah nanti bisa dibuka di sini. Kalau non-seasonal itu seperti apa, kalau seasonal itu seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Banyak ARIMA itu digunakan untuk menghitung ekonomi-ekonomi gitu yang terkait dengan cost, dengan ini proyeksi pendapatan ya. Nah, kalau dilihat nih dia perlu lag data, dan karena ini datanya nih seperti ini, ada beberapa kondisi dia ternyata perlu difilter terlebih dahulu gitu. Dan di sini ini untuk second ordernya ya. Oh, ini difference yang dipakai. Jadi dilihat panjang datanya berapa. Ya, saya mohon maaf ya. Koneksinya ini terganggu kalau dapat telepon ya. Astagfirullah. Nah, saya sudah terdengar ya sekarang? Sudah, Bu. Oke, maaf. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk ARIMA itu seperti ini. Kalau ARIMA seperti ini, nah kalau dilihat datanya ini seabstrak ini, ya mau nggak mau kita perlu ada tambahan smoothing, ya, atau pakai wavelet itu. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut lagi ke PPT. Nah, sekarang itu beberapa model ya untuk memodelkan time series data. Jadi karena yang dipakai time series data, ya model peramalannya namanya jadi time series forecasting model. Dan model apa yang harus kita gunakan sebaiknya tentu harus dikaitkan dengan evaluasi errornya. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk menghitung keakuratan dari model forecasting kita. Bisa pakai yang mean square error, atau yang mean absolute deviation, atau pakai mean absolute percentage error. Nah,
Note-nya di sini adalah kalau pakai MET ataupun MAPI, dia ini responnya serupa, ya, serupa di sana, karena ya mirip-mirip ini sebenarnya di sini ya, seperberapa jumlah datanya dikalikan dengan akumulasi dari error-errornya. Yang berbeda adalah kalau ini relatif terhadap nilai aktualnya, kalau yang MET ini ya murni dari errornya saja. Nah, kemudian untuk MAPI biasanya ini bisa digunakan kalau kita membandingkan dua case yang berbeda magnitude-nya. Artinya apa? Bisa jadi dataset kita tuh ada yang satu untuk dataset listrik rumahan, yang satunya dataset listrik yang PLN secara nasional. Magnitude-nya kan pasti akan berbeda jauh, tapi kita bisa membandingkan secara relatifnya ini. Kita bisa lihat percentage-nya daripada nilai errornya. Jadi tetap bisa direlasikan. Oh, errornya hanya 5%, tapi 5% baseline-nya akan berbeda. Ya. Kalau di listrik rumahan mungkin baseline-nya di 100 kW misalnya, kalau yang di listrik besar megawatt misalnya. Nah, dan bagaimana formulanya selain yang tadi, pakai yang error evaluation yang 3 tadi, ini kita juga bisa mengaitkan dengan analisis residualnya. Jadi analisis residual yang kita forecast-kan, yang kita bangun model forecastingnya itu bukan nilai observasinya, tapi dari nilai errornya. Ya, menarik kan? Jadi bukan di raw datanya, tapi setelah masuk ke forecasting model yang sederhana misalnya, nanti nilai errornya ini yang akan kita analisis. Nah, untuk menganalisisnya bisa juga pakai sum square error. Nah, ini untuk merefleksikan nilai residualnya. Gimana ngitungnya? Dia bisa pakai ini. Jadi tinggal akumulasi dari berapa poin yang ada di data kita, dan nilai apa yang diamati itu adalah perbedaan antara actual data dengan forecasting result, dikuadratkan. Nah, ini bisa jadi satu parameter untuk ngecek forecasting model kita baik atau tidak, dan bisa jadi juga dengan menggunakan MAD, dengan menggunakan MET ya, yang tadi, yang ini, yang kedua. Jadi tinggal deviasinya saja. Bedanya kalau di SSE dia dikuadratkan tanpa ada pengalih seper berapa tadi, seper jumlah data. Tapi kalau di MAD ini dia tinggal dibagikan dengan berapa jumlah datanya dan tanpa harus ada kuadrat. Nah, kalau kita ternyata mengintegrasikan kecerdasan buatan di dalamnya untuk mencari forecasting error, yang menjadi fungsi tujuan adalah minimisasi dari SSE ini. Ya, jadi ini yang menjadi fungsi tujuan. Jadi diiterasikan berapa kali, dicarilah model yang memiliki SSE paling minim. Gitu. Nah, itu kira-kiranya, sehingga dari sini tentu rekan-rekan semua sudah punya gambaran kira-kiranya akan seperti apa. Nah, sebagai tugas lanjutan dari yang minggu lalu kan dari 3 dataset kalian sudah mengamati semua bagaimana kondisinya, terus lag datanya bisa dimulai seperti apa, dan akhirnya setelah disusun, oke, datasetnya yang akan diambil adalah yang seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian tinggal memilih satu dataset, entah itu PV power, wind power, atau load, dan dikerjakan dengan metode time series. Boleh multiple linear regression, atau yang tadi ARMA, ARMAX, ya, itu silahkan dicoba. Nah, coba, jadi tolong dimulai susunannya ya, biasanya itu
kan kayak untuk di codingnya kita inputkan data dulu. Jadi codingnya itu nanti jadi lanjutan dari yang kemarin sebenarnya. Diinputkan dulu datanya, dibuat datasetnya, diperhatikan apakah ada missing data atau outlier. Kalau ada itu ya dihilangkan dan di treatment lah seperti apa baiknya. Lalu kalian bisa juga masukkan satu fungsi normalisasi misalnya. Entah nanti dipakai atau tidak, tapi disiapkan dulu. Baru masuk ke persiapan susunan datanya untuk model yang dipakai, metode yang dipakai ini. Entah itu MLR atau yang ARMA, ARMAX, disiapkan dan kemudian dibuat modelnya, lalu disiapkan forecasting error evaluation-nya. Pakai yang mana? MAPI kah? Atau MAD? Atau yang SSE? Seperti itu. Tentu jangan lupa datasetnya diperhatikan ya. Ada data training, ada data testing. Nah, itu juga silakan disusun. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana rekan-rekan semua? Ada pertanyaan kalau yang terkait tugas lanjutan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk data training sama data testingnya gimana ya, Bu? Saya kurang tahu. Data training dan data testing kalian sendiri yang menentukan. Jadi yang kemarin kan sebentar, ini screen saya terlihat ya. Data set, tunggu. Misalnya, kalian kemarin ternyata sudah menampilkan misalnya data, tunggu ya. Nih, misalnya ini. Nah, misalnya ini data yang sudah diolah dan akan digunakan misalnya ya. Dari sini tidak berhenti di sini. Kalian harus tentukan berapa persen yang digunakan untuk data training. Misalnya, karena saya mau 3 hour selanjutnya aja yang buat testing misalnya ya. Ini saya pakai untuk training. Nah, sisanya yang ini saya gunakan untuk testing. Gitu. Jadi nanti modelnya bisa jadi karena model kan juga perlu dievaluasi nih. Nah, dari data training ini, ya kok ini kelebihan ini ya. Nah, dari data training ini, nggak semuanya dimasukkan ke dalam model time series-nya tadi, tapi disisain satu untuk testing, tapi yang ada di sesi training. Paham nggak? Jadi nanti yang ini aja sebenarnya yang digunakan untuk membangun model. Nah, yang ini nih untuk evaluasinya si training. Nah, dari sini kan kita sudah kayak bisa menentukan, oke nih modelnya udah punya forecasting error 5% misalnya. Nah, dari sini kan kita punya model. Nanti model ini yang digunakan dengan data yang baru ini. Misalnya data ini data yang baru ya. Data yang baru. Oh, sorry, bukan yang ini. Yang ini misalnya kita pakai data yang like data sama statistical data saja sebagai input. Ini yang dimasukkan ke dalam model, sehingga model bisa mengeluarkan output yang mirip dengan ini, yang mendekati nilai actual-nya. Gitu. Jadi ini tergantung dari kalian tujuannya untuk forecasting hourly, daily, atau monthly dari data yang ada. Gitu.
Menjawabkah pertanyaannya? Jadi nanti training dan testingnya ini di kalian sendiri yang menentukan berapa banyak. Tergantung dari modelnya. Silakan ditanyakan lagi kalau masih bingung. Siapa tadi yang tanya? Saya Bu, Alwan. Oh, Alwan. Ya, gimana Alwan? Mau nanya lagi terus berarti yang kayak apa namanya yang error evaluasi itu berarti dilakukannya di setelah jadi model ya Bu? Ya, ini error evaluasi dilakukan di mana? Ada di training, di ujungnya training, dan di setiap testing ini. Jadi di sini ini tiga-tiganya nanti akan ada error evaluation, dihitung MAPI-nya berapa untuk hari ini, untuk jam ini misalnya, yang ini berapa, dan di sini. Kalau saya sederhanakan berarti untuk testing semua titik akan dievaluasi. Ya, kalau untuk training biasanya hanya ada beberapa titik di akhir saja, di akhir dataset yang dievaluasi. Bagaimana Alwan? Ada pertanyaan lagi silakan. Cukup Bu, terima kasih. Ya, memang ambigu ya kalau kita belum ngerjain. Jadi tolong dikerjain makanya ya, biar nanti diskusinya jadi nggak ngawang-ngawang kayak gini gitu. Silakan yang lain gimana? Jadi ini menjawab pertanyaan kalian yang kemarin ya, untuk dataset apakah harus tiga-tiganya? Ya, untuk dataset sebenarnya memang harusnya tiga-tiganya, tapi saya cek kayaknya ada yang ngerjain cuma satu ya. Jadi nanti saya formulasikan lagi untuk evaluasinya. Dan mending jadi sekarang fokus saja, silahkan pilih satu dataset ya, boleh menggunakan yang data yang saya berikan atau kalau mau data kalian cari sendiri juga nggak apa-apa begitu, tapi pakai data saya juga nggak apa-apa, dan coba diaplikasikan ke time series model ini. Dan minggu depan saya harap sudah ada progres ya, karena nanti dari data time series kita bisa kita dapatkan hasil nih, nanti itu disimpan dulu, baru nanti kita belajar yang untuk forecasting model berbasis neural network. Nanti kita juga bangun modelnya dengan dataset yang kalian tentukan ini. Jadi datasetnya ini akan sama terus sesuai yang sudah kalian sepakati bersama kelompok kalian. Nah, nanti dicoba di yang neural network based forecasting model, dilihat hasilnya. Nanti yang terakhir lagi yang pamungkasnya, dari dua hasil yang time series dengan yang NN base, kita integrasikan jadi satu forecasting model yang namanya ensemble. Gitu. Itu tadi tujuan besarnya ya. Nah, mungkin itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembali ke pertanyaan awal tadi. Gimana? Sudah ada yang tahu jawabannya? Menurut kalian, moving average-nya ini, exponential weighting ini, apakah exponential smoothing-nya ini cocok nggak kalau digunakan di load forecasting? Silahkan, siapa yang ingin menanggapi? Siapa ini dari 30 orang yang mau menanggapi? Oh, 27 ini ya, berkurang. Baik, kalau begitu, kalau belum ada yang menanggapi, disimpan ya. Tolong kalau nanti dijawab di minggu depan ya, sambil difikirkan. Berarti tugasnya ini bisa sambil memikirkan.
Yang ini tadi pertanyaannya, apakah metode moving average bisa diterapkan di load forecasting? Itu satu. Dan yang kedua adalah kira-kira ya, bila kita ada di pilihan di antara load forecasting dan PV power forecasting, MA ini lebih cocok ke arah mana? MA ini lebih cocok diterapkan di mana? Ya, itu ya. Silahkan untuk bahan merenung di rumah. Yang satu ini tugas lanjutan per kelompok. Ini boleh pakai ARMA, ARIMA, silahkan. ARMAX, silahkan dicari tools-nya. Nah, nanti disusun ya kondisinya seperti apa. Jadi dari data awalnya seperti apa sampai ke error evaluation. Data preparation sampai ke error evaluation. Dan yang ini 2 untuk merenung di rumah. Dari sini ada pertanyaan. Ayo, gimana? Ini sih Bu, Ya, silakan. mau nanya yang di bagian pertanyaan yang kedua itu apakah cuma moving average saja atau pakai yang eksponensial juga? Oh iya, lupa. Ini tadi pertanyaannya yang di eksponensial ya. Ini deh. Betul. Ini berarti MA atau ES ya. Terima kasih sudah dipertajam gitu pertanyaannya. Sudah menjawab? Baik. Ya, jadi begitu rekan-rekan semua. Ada lagi kah pertanyaan? Kalau tidak ada, oh ya, siapa? Alwan, Bu. Gimana Alwan? Ya, saya mau nanya, untuk evaluasi tugas kemarin gimana ya, Bu? Mungkin ada Ya, mungkin evaluasinya makanya. Evaluasinya belum selesai ya. Nanti saya segera lengkapi di minggu ini. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Karena itu tadi saya kemarin suruh 3-3-nya, tapi kayaknya ada yang hanya ngerjakan 1 ya. Nah, nanti kita lihat mayoritas banyak ngerjain 3 apa 1. Jadi yang ngerjain 1 berarti nanti akan kurang nilainya, karena cuma ngerjain 1 gitu. Terima kasih sudah diingatkan ya, Alwan, tentang evaluasi tugasnya, ditunggu saja. Baik, sudah ya, berarti belum ada tanggapan lagi kan? Cukup? Baik, kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Roaming sedikit, tapi coba dikerjakan dulu tugasnya. Silahkan berdiskusi rekan-rekan semua. Kan kelompoknya sudah ketemu ya akhirnya. Jadi jangan ditunda tugasnya. Dan silahkan kalian tampilkan kreasi kalian dalam codingnya ataupun dalam penjelasan yang mempermudah
pemaparan kalian nanti, entah itu PPT ataupun dalam bentuk Word, itu dipersilahkan. Itu saja. Saya akhiri ya, rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu minggu depan. Insya Allah. Gitu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita leave.